memang Bagaimana? memang mungkin ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan data yang digunakan. Mungkin ada yang menafsirkan juga ini sudah masuk La Nina lemah gitu ya, tapi kalau berdasarkan prediksi hanya 55% hanya terjadi La Nina lemah ini sampai tahun depan. Sehingga saya kira faktor pengontrol utama itu adalah di Samudra Hindia anomali ini. Karena di Samudra Hindia itu terdapat setidaknya tiga macam gangguan iklim ya. Yang pertama adalah yang saya sebut tadi, Indian Ocean Dipole yang negatif tadi. Sehingga efeknya adalah suhu permukaan laut di selatan Jawa dan juga di barat daya Sumatera itu sangat hangat, melebihi normalnya gitu. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan pembentukan awan-awan konvektif terjadi secara masif ya, terjadi secara cepat begitu, karena suplai dari Samudra Hindia itu sangat banyak gitu. Dari situ kemudian juga ada fenomena yang kedua yang disebut dengan Madden-Julian Oscillation (MJO). MJO inilah juga yang menjadi faktor penentu kedua kenapa terjadi yang bisa disebut sebagai kiriman awan yang sangat masif, sangat banyak gitu ya, suplai awan dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia. Karena selain awan ini juga mengganggu angin. Jadi angin yang dominan di wilayah di atas Jawa dan Sumatera itu adalah angin baratan yang sangat kuat gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan ciri khas musim kemarau. Kalau musim kemarau harusnya angin timuran. Nah, jadi gangguan yang kedua ini juga sangat menentukan. Makanya kenapa pada setidaknya 10 hari terakhir ya, atau seminggu terakhir pada saat ini itu terjadi kondisi basah yang signifikan karena awan-awan itu sangat banyak, disebutnya sebagai supercold cluster atau MJO itu. Jadi itu definisi yang sudah umum di kalangan ilmuwan. Supercold cluster itu artinya awan-awannya meraksasa dan dia berkelompok-kelompok gitu. Nah, itulah yang sebenarnya sangat banyak diproduksi saat ini di sana di Samudra Hindia, dan semuanya oleh angin barat yang sangat kuat itu dihantarkan menuju ke wilayah kita gitu. Nah, itulah kenapa pada saat Garut kemarin terjadi hujan itu gitu ya, hujan sangat tinggi, sebenarnya juga dipengaruhi oleh IOD negatif, dan juga MJO-nya pada saat itu sangat kuat dengan fasenya adalah fase 4. Fase 4 itu artinya MJO-nya itu sedang aktif di atas wilayah Indonesia gitu. Nah, itu adalah gangguan yang kedua tadi ya. Dan 3 gangguan. Nah, yang gangguan yang ketiga itu adalah fenomena yang disebut dengan vortex. Vortex itu adalah pusaran angin ya, yang terbentuk di Samudra Hindia juga. Pusaran angin ini kemungkinannya gitu ya, ini juga karena pengaruh Indian Ocean Dipole yang kita tadi, sehingga membentuk konvergensi atau daerah tekanan rendah, pusat-pusat tekanan rendah yang terjadi lagi-lagi di sekitar Sumatera dan Jawa. Sehingga sepanjang itu masih terjadi ya, saya kira dengan adanya 3 gangguan ini masih terus mewarnai atau terus sustain terjadi, maka bisa dikatakan Indonesia bagian barat ini, terutama Jawa bagian barat dan juga Sumatera bagian selatan, itu tidak akan lepas dari gangguan badai-badai yang akan terbentuk di beberapa hari ke depan gitu. Saya kira itu yang perlu dicermati. Jadi maksudnya kenapa cairan di kutub gitu loh berpengaruh juga terhadap cuaca, maksudnya kemarau basah yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Barat saat ini? Terlalu jauh kalau bicara soal fenomena global tentang perubahan iklim atau pemanasan global yang dikaitkan dengan pencairan kutub dan sebagainya. Saya kira karena ini adalah fenomena yang bersifat regional. MJO itu adalah fenomena regional yang hanya terjadi di ekuator gitu ya, dan wilayah kita ada di ekuator, dan dilintasi karena dia tuh selalu melintas dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Jadi dia selalu menuju ke arah timur gelombang ini. Jadi suatu gelombang di atmosfer ya, diketahui itu yang dinamakan dengan MJO. Nah, MJO ini terlepas dari gangguan yang kita bisa sebut perubahan iklim atau pemanasan global, karena itu sudah terus menerus dia berosilasi, punya periode naik turunnya gitu.
50 harian.